Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 6 dengan saya sendiri, Lia Diana Haris, beserta rekan saya yaitu Mustain dan Ahmad Maulana Gufron, yang mana kami akan mempresentasikan materi tentang penyelesaian masalah dalam konteks disrupsi. Presentasi kali ini kami harapkan bisa memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam terkait dengan penyelesaian masalah dalam konteks disrupsi yang meliputi pengertian disrupsi, contoh perusahaan Bluebird terdampak disrupsi, dan penyelesaian. Baik untuk materi pertama yaitu pengertian disrupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, disrupsi merujuk pada perubahan besar dalam industri, pasar atau model bisnis secara signifikan dan mendalam akibat munculnya inovasi, penggunaan teknologi baru atau perubahan paradigma. Yang kedua yaitu menurut Clayton, disrupsi adalah perubahan besar yang membuat perusahaan berjalan tidak seperti biasa, melainkan berubah dengan cara-cara baru yang berbasis teknologi. Disrupsi dapat berupa perubahan bentuk kewirausahaan dari sistem konvensional dari sistem baru ke sistem baru berbasis teknologi atau startup. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mustain. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Lia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yang mana saya akan mempresentasikan dampak-dampak disrupsi pada perusahaan. Dampak-dampak disrupsi pada perusahaan yang pertama adalah ketidakpastian, yang mana di sini disrupsi menciptakan ketidakpastian dalam pasar dan juga lingkungan bisnis yang mana sulit untuk merencanakan suatu progres dalam waktu ataupun jangka panjang. Dan untuk yang kedua, dampaknya yaitu menimbulkan perubahan model bisnis. Perubahan model bisnis di sini yang dulunya model bisnis adalah tradisional, mungkin saat ini karena terjadi imbas ataupun dampak dari disrupsi tersebut, model bisnis tradisional ini tidak lagi relevan dan perusahaan perlu menyesuaikan atau menciptakan model-model baru yang mana untuk keberlangsungan perusahaan tersebut. Dan yang ketiga adanya tantangan teknologi. Tantangan teknologi di sini diadopsinya teknologi baru yang dapat menimbulkan kesulitan dalam integrasi dan juga pemahaman operasional yang mungkin bisa saja meningkat. Dan yang keempat adanya kecepatan perubahan. Kecepatan perubahan di sini yaitu perubahan terjadi dengan cepat dan perusahaan harus dapat beradaptasi dengan kecepatan yang sama agar bisa menyesuaikan pangsa pasar pada saat ini agar tidak tertinggal. Dan yang kelima adanya persaingan yang insentif, yaitu di mana munculnya para pesaing baru dan perubahan dalam dinamika pasar yang dapat meningkatkan persaingan secara signifikan. Dan untuk yang terakhir yaitu tantangan sumber daya. Nah, di sini sumber daya manusia, keuangan, dan juga infrastruktur perusahaan mungkin memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan baru saat ini dalam agar tidak terjadi disrupsi pada perusahaan tersebut. Baik,
Setelah kita tadi belajar mengenai apa itu disrupsi yang sudah disampaikan oleh teman kami Kak Lia, dan juga dampak-dampak dari disrupsi tersebut pada perusahaan, dan saat ini saya akan menjelaskan, memberikan contoh suatu perusahaan yang terkena disrupsi, yang mana di sini saya akan memberikan contoh disrupsi pada perusahaan Bluebird. Permasalahan umum yang menyebabkan perusahaan Bluebird ini terkena disrupsi, padahal dulunya adalah suatu taksi ataupun taksi konvensional yang sangat berkembang di daerah perkotaan, namun karena beberapa permasalahan yang akan saya bahas pada kali ini yang membuat perusahaan Bluebird tersebut terkena disrupsi. Permasalahan yang pertama dari perusahaan Bluebird tersebut adalah adanya kemajuan teknologi, yang mana kehadiran transportasi online berdampak besar pada perusahaan Bluebird tersebut. Salah satu transportasi online yang banyak digunakan di Indonesia saat ini adalah Gojek, yang mana Gojek di sini didirikan oleh beliau Nadiem Makarim sejak tahun 2010, tetapi pada awal 2015 Gojek meluncurkan aplikasi mobile, dan di pertengahan 2015 aplikasi Gojek didownload sebanyak kurang lebih ada 1.600.000 pengguna, dan terus meningkat pada tahun tersebut. Hal inilah yang mengakibatkan Gojek mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2016, dan Gojek mengeluarkan layanan baru yaitu Gokar yang menawarkan pelayanan transportasi mobil. Hal ini tentu berdampak pada disrupsinya transportasi konvensional, terutama taksi yang ada di perkotaan, seperti halnya perusahaan taksi Bluebird ini. Dan yang kedua, adanya perubahan perilaku konsumen, yang mana kehadiran Gojek di sini memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Konsumen tidak memilih menggunakan transportasi online karena praktis, efektif, dan juga efisien. Ketika menaiki transportasi online yaitu taksi online, konsumen bisa memiliki seperti mobil pribadi karena tidak terlihat bahwa yang ditumpangi adalah transportasi umum. Terdapat juga tulisan yang menunjukkan di situ taksi, dan pembayaran pun dapat dilakukan secara digital sehingga konsumen tidak terlihat sedang melakukan transaksi. Dan permasalahan Bluebird yang ketiga, adanya penurunan pendapatan, yang mana akibat munculnya transportasi online seperti Gojek tadi yang menawarkan tarif yang lebih murah dan juga membuat masyarakat beralih menggunakan transportasi online. Alhasil pendapatan perseroan dan dari taksi tersebut terus mengalami penurunan pada tahun 2016 hingga penurunan terbesar masih berlanjut juga pada tahun 2017, dan tren penurunan kian menipis pada tahun 2018. Jadi itulah beberapa masalah Bluebird ataupun perusahaan Bluebird yang
mengakibatkan perusahaan tersebut terdampak adanya disrupsi. Selanjutnya, penyelesaian masalah disrupsi pada Bluebird yang pertama dengan memanfaatkan teknologi. Salah satu inovasi dari Bluebird yaitu pada tahun 2016, Bluebird resmi meluncurkan aplikasi My Bluebird. Jika selama ini penumpang yang menggunakan layanan taksi berdasarkan Argo, lewat aplikasi My Bluebird kini, penumpang bisa mengetahui tarif pasti dari titik keberangkatan taksi tempat tujuan. Penyelesaian masalah yang kedua yaitu dengan istilah kompetitor jadi partner atau dengan cara berkolaborasi. PT Bluebird dalam menghadapi dasarnya persaingan dengan pelaku Gojek dan taksi online. Setidaknya hal ini itu bisa dibaca dengan strategi menggandeng mesra Gojek. Pemain terbesar di bisnis Gojek dan taksi online ini. Kedua perusahaan itu telah bersinergi meluncurkan fitur bersama, yaitu Go Bluebird, yang memungkinkan konsumen memesan taksi si burung biru melalui aplikasi Gojek. Sebelumnya, keduanya juga telah bekerja sama. Sebagian armada taksi Bluebird disiapkan untuk mendukung aplikasi GoCar, sehingga pemesanan GoCar sangat dimungkinkan dijemput taksi Bluebird dengan tarif GoCar. Potensi bisnis ini yang bisa diperoleh dari kolaborasi tersebut bisa dibilang menguntungkan Bluebird. Di sisi lain, Bluebird tidak akan kehilangan pasar atau konsumen secara total, alias masih tetap bisa menikmati pasar. Dalam hal ini harus bisa berbagi pemasukan dengan Gojek. Selain itu, tingkat utilitas armada taksi pun akan menjadi lebih baik dan kalangan pengemudi masih bisa memperoleh pendapatan. Penyelesaian masalah yang ketiga yaitu dengan berinovasi. PT Bluebird, perusahaan ini telah terus-menerus berinovasi untuk membangun bisnisnya. Bluebird terus memperluas pelayanan untuk melayani pelanggan, sehingga saat ini perusahaan telah memiliki lebih dari 23.000 armada, mulai dari layanan taksi reguler, lalu bertambah dengan taksi eksklusif, limousine, rental mobil, kantor bus, hingga softail antar kota dan antar provinsi. Tidak hanya itu saja, perusahaan ini juga melakukan pengembangan di sektor logistis. Hal ini dilakukan seiring dengan semakin masifnya rencana pemerintah dalam menggenjot sektor infrastruktur. PT Bluebird juga melakukan diversifikasi usaha yang juga harus memiliki operasional excellent. Hal ini dilakukan pula oleh Bluebird yang menerapkan operasional excellent dalam setiap lini operasional perusahaan. Selain itu, operasional excellent juga merupakan langkah strategis yang dapat berdampak positif terhadap laju bisnis perusahaan. Inovasi-inovasi yang dilakukan Bluebird terbukti berhasil, yaitu pada semester 1 tahun 2022, Bluebird berhasil membukukan kinerja yang baik dengan peningkatan positif, yakni laba bersih sebesar 148 miliar, meningkat tajam yaitu sebesar 593% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pada periode ini pula margin laba kotor perusahaan naik hingga 20% dibanding periode yang sama di tahun yang lalu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata maupun ucapan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.